Laporan The Intercept ini sempat menuai kontroversi. Di laporan ini, mereka beberkan 2 dokumen yang menunjukkan bahwa AS mendanai penelitian tentang beberapa jenis virus corona di Wuhan Institute of Virology, China. Dokumen pertama berjudul Understanding the Risk of Bad Coronavirus Emergence yang dirilis pada 2014. Sementara dokumen kedua dirilis pada 2020. Kedua dokumen ini didapatkan setelah mereka menuntut keterbukaan dari NIH. Menurut The Intercept, dokumen pertama menguraikan upaya ambisius Presiden EcoHealth Alliance, Peter Daszak, untuk menyaring ribuan sampel kelelawar. Sampel itu nantinya digunakan untuk membuat virus corona baru. Mereka pun menyoroti Anthony Fauci yang diduga berbohong kepada publik. Ia selama ini bilang kalau NIAID maupun NIH tak pernah mendanai penelitian virus corona di Wuhan. Menurut laporan itu, NIH melalui EcoHealth Alliance telah memberi hibah sebesar $599.000 untuk lab virologi Wuhan selama 2014 hingga 2019. Yang jadi masalah, banyak media yang menyadur laporan The Intercept dan tak menuliskan duduk perkaranya secara lengkap. Imbasnya, ia jadi bahan kicauan para pegiat teori konspirasi. Ahli biologi molekuler Ahmad Rusjan pun buka suara soal ini. Menurutnya, yang dianggap dokumen bocor itu adalah proposal pendanaan penelitian biasa untuk mencari virus serupa SARS-CoV-1 karena ada pengalaman buruk dengan wabah SARS pada 2002 silam. Hasil penelitiannya, kala itu ditemukan virus serupa SARS-CoV-1 bernama WIV1, bukan SARS-CoV-2 alias virus penyebab COVID-19. Dokumen yang pertama mereka ingin tahu SARS itu gimana sih transmisinya, ya kan? Lalu yang kedua itu evolusinya gimana tuh? Kan lawan kan punya coronavirus juga, tapi walaupun dia sangat mirip, bahkan 90% mirip, dia nggak bisa nempel ke AC2-nya manusia. Jadi itu semua menunjukkan di dokumen pertama, fokus mereka ke coronavirus SARS-CoV-1, penyebab SARS. Oke, sama sekali nggak kebayang. Karena apa? Sekali lagi, COVID ini SARS-CoV-2, dan perbedaannya 20%. Kayak saya bilang di Twitter, kalau memang ini penelitian mereka lah cikal bakal munculnya COVID, harusnya nanti yang muncul itu bukan SARS-CoV-2 tapi WIV1, karena WIV1 itulah yang mereka sampai di Cina mereka teliti. Kalau kita lihat sebetulnya perbedaan antara SARS-CoV-1 dan SARS-CoV-2 itu sekitar 20%. Jadi bayangkan sekarang susunan genomik dari virus corona itu kan kayak linear, kayak tanda kutip seperti satu kromosom lah. Jadi dari ujung sampai ujung itu panjangnya sekitar 30.000 huruf genetik. Dan itu perubahan perbedaan 20% tersebar sepanjang itu. Jadi nggak ada kayak titik tertentu 20.000 itu bareng semua, nggak tersebar. Nah, karena dia perbedaan sedemikian besar, apakah mungkin manusia itu merekayasa secara scratch gitu ya, bisa memunculkan seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari kemajuan revolusi biologi molekuler, kita memang bisa mengkloning memang. Tapi kalau disuruh bikin baru, itu beda lagi, itu beda cerita. Gitu. Dan ternyata memang dari modeling bioinformatik, ya, antara SARS-CoV-1 dan SARS-CoV-2 itu kan sama-sama beta coronavirus, di mana punya gen spike, gen paku. Gen paku itu yang penting untuk dia menempel ke sel manusia untuk bisa menginfeksi. Dan yang menariknya, komputer itu mengatakan harusnya dia tidak bisa mengikat dengan kuat yang punyanya SARS-CoV-2. Yang SARS-1 dia bisa mengikat, tapi yang SARS-CoV-2 harusnya lebih lemah. Tapi kenyataannya justru setelah dicek di laboratorium, ikatannya 10 kali lipat lebih kuat daripada yang berhasil komputer. Jadi itu adalah secara biologi, ya, seperti kalau kita lihat biologinya, ini memang alami.
gitu kan. Jadi tidak ada campur tangan manusia. Jadi, kesimpulannya, kata pakar begitu ya. Virus ini bukan bikinan manusia. Teori yang menyebut ia bikinan lab Cina, atau yang bilang pembuatannya disokong dana Amerika Serikat, sama-sama nggak bisa membuktikan bahwa virus ini sengaja dibuat oleh manusia.